53. Kevin menepati janjinya untuk pulang di jam makan siang. Begitu sampai di rumah, Kevin langsung disambut oleh istri dan kedua anaknya yang sudah rapi. Tadi Kevin mengatakan jika mereka akan makan siang di luar saja sekalian ke rumah sakit. "Ila, ambilin minum dulu sebentar ya mas," ujar Laila yang tidak enak jika sang suami yang baru pulang bekerja harus langsung mengantarnya ke rumah sakit. "Gak usah repot-repot sayang, kita langsung berangkat aja, mas udah gak sabar mau lihat dedek," sahut Kevin yang begitu antusias dan Laila pun hanya bisa pasrah begitu sang suami menggandengnya menuju mobil. "Kita mampir makan siang dulu ya sayang, mas bikin janji sama dokternya jam 1:30 siang soalnya," ujar Kevin begitu mereka semua sudah masuk ke dalam mobil. "Emang nanti mas gak kelamaan balik lagi ke kantornya?" tanya Laila. Pasalnya ini hari pertama Kevin kembali masuk kerja setelah cuti 1 minggu kemarin. "Enggak sayang, mas udah nyuruh asisten mas buat kirim semua kerjaannya nanti lewat email, jadi abis ini mas gak balik lagi ke kantor," jawab Kevin sambil fokus dengan kemudinya. "Maaf ya mas Ila jadi ngerepotin," ujar Laila dengan perasaan tidak enak, sebab Laila tahu pasti kerjaan sang suami sangat banyak, tetapi lelaki itu rela bekerja setengah hari demi menemaninya ke rumah sakit untuk periksa kandungan. "Ngerepotin gimana sih sayang, jelas mas harus ngeluangin waktu mas lah. Wong mau lihat perkembangan anak mas kok, masa mas biarin istri mas periksa sendiri sih?" ucap Kevin membuat Laila tersenyum haru. Betapa beruntung dirinya memiliki suami seperti Kevin dan anak-anak seperti Camelia dan Alana yang sangat menyayanginya. "Ini kita gak apa-apa nih pak ke rumah sakit rame-rame kayak gini?" tanya Alana yang sejak tadi hanya diam saja di kursi penumpang bersama sang kakak. "Ya gak apa-apa dong, emang siapa yang mau marahin?" jawab Kevin dengan santai dan hanya dibalas gedikan bahu saja oleh Alana. "Kita mau makan di mana pak?" Kali ini Camelia yang mengajukan pertanyaan itu. "Kita makan di resto yang dekat rumah sakit aja ya," sahut Kevin dan dibalas anggukan kepala oleh ketiga wanita itu. Akhirnya tidak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Kevin pun memasuki sebuah restoran yang tidak begitu jauh dari rumah sakit. Kevin sengaja mencari restoran yang dekat dengan rumah sakit agar istri dan kedua anaknya tidak terburu-buru. "Mau pesen apa sayang?" tanya Kevin pada Laila sambil menyodorkan buku menu ke arah istrinya itu. "Kalian pesen aja apa yang kalian mau, tapi harus habis loh ya," ujar Kevin kembali pada kedua anaknya dan langsung mendapat acungan jempol sebagai jawaban. Setelah menentukan menu apa yang akan mereka pesan, Kevin pun memanggil waiters. Sambil menunggu pesanan mereka jadi, mereka pun mengobrol santai seputar kehamilan Laila. Tidak lama pesanan mereka pun sudah jadi dan mereka langsung makan dengan lahap. "Langsung ke rumah sakit kan mas?" tanya Laila, pasalnya sekarang sudah menunjukkan pukul 13,25 WIB. "Iya sayang," jawab Kevin singkat. Akhirnya mereka berempat pun meninggalkan restoran dan beralih menuju rumah sakit. Tidak jauh jarak dari restoran menuju rumah sakit, Kevin hanya perlu memutar balik saja di lampu merah yang ada di depan sana. Begitu sampai di RS, Kevin langsung menuju resepsionis untuk menanyakan apakah dokternya sudah datang atau belum. Beruntung sebab dokternya sudah berada di ruangan dan Kevin beserta istri dan kedua anaknya langsung disuruh masuk begitu saja walau masih ada antrian yang lain. Sebab Kevin membuat janji khusus kepada dokternya agar sang istri tidak perlu terlalu menunggu lama. "Halo," sapa sang dokter begitu Kevin dan Laila masuk disusul oleh Camelia dan Alana di belakang mereka. "Halo dokter," jawab Laila sementara Kevin dan kedua anaknya hanya tersenyum saja sebagai balasan sapaan dokter tersebut. "Wah rame-rame nih, penasaran ya pada mau lihat adiknya nih kakak-kakak," ujar dokter tersebut dengan ramah, namun Camelia dan Alana hanya tersenyum kaku saja sebab bingung ingin menjawab apa. "Kita langsung USG aja ya, udah dites pack kan sebelumnya?" tanya dokter Ambar. Ya, dokter yang kini memeriksa Laila bernama Ambar, seorang dokter kandungan yang terkenal hebat di bidangnya. Kevin sengaja memilih dokter wanita sebab tidak ingin kalau tubuh istrinya dilihat oleh laki-laki lain. Posesif sekali mantan duda satu ini. "Sudah dok," jawab Laila sambil mengeluarkan 2 buah tes pack dari dalam tasnya. Laila memang sengaja membawanya karena takut ditanyakan oleh sang dokter, dan ternyata benar saja. "Oke, kita langsung USG aja kalau gitu, kita lihat perkembangan dedeknya ya," ujar dokter Ambar setelah melihat hasil tes pack milik Laila yang menunjukkan garis 2 yang sangat jelas.
Laila langsung berbaring di atas bed dan bajunya gamisnya pun dibuka sampai sebatas dada hingga memperlihatkan perutnya yang mulus dan masih rata. Beruntung Laila selalu memakai celana legging panjang sebagai dalaman, jadi hanya bagian perut saja yang terekspose. Seorang suster langsung mengoleskan gel ke perut Laila dan rasa dingin pun mulai menerpa perut rata tersebut. Setelah itu dokter pun langsung memeriksa dengan sebuah alat. "Wah, beneran ada nih calon dedeknya," ujar Dokter Ambar sambil terus menggerakkan alat tersebut di atas perut Laila. Melihat itu mata Laila dan Kevin pun langsung berkaca-kaca, terlebih Laila yang sangat tidak menyangka jika di dalam rahimnya kini ada calon anak mereka. "Itu yang mana ya dok, dedek bayinya?" tanya Alana dengan wajah polos sebab dirinya tidak mengerti. "Ini cantik, yang titik hitam ini calon adik kalian, masih kecil banget karena baru berusia 5 minggu. Jawab Dokter Ambar sambil menunjukkan sebuah titik hitam pada Alana, dan Alana pun sedikit maju untuk melihat lebih jelas lagi calon adiknya dan setelah itu ia pun langsung tersenyum senang. "Semua normal ya, gak ada masalah," ujar Dokter Ambar setelah selesai memeriksa. "Itu kalau pagi istri saya suka mual dan muntah dok, apa itu normal?" tanya Kevin dan dibalas anggukan oleh Dokter Ambar. "Itu normal pak, selagi asupan cairannya terpenuhi semua aman. Asal jangan sampai dehidrasi aja ya karena itu cukup bahaya," jawab Dokter Ambar. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan akhirnya mereka pun pulang. Tadi Kevin juga sempat konsultasi kepada Dokter Ambar tentang masalah jatah wajib, sebab Kevin takut menyakiti istri dan calon anak mereka. Sebab itu Dokter Ambar menyarankan Kevin untuk puasa terlebih dahulu hingga trimester kedua. Dan seketika itu Kevin langsung menjadi lemas tak berdaya. "Ini serius yang? Mas harus puasa sampai 3 bulan? tanya Kevin begitu mereka keluar dari ruangan Dokter Ambar, sementara Laila hanya menganggukkan kepalanya saja seraya tersenyum geli sebab ekspresi wajah suaminya sangat lucu. Bersambung 54. Waktu terasa begitu cepat berlalu dan kini usia kandungan Laila sudah memasuki bulan keempat. Setelah melewati berbagai keluhan dan juga fase mengidam, akhirnya Laila bisa melewati trimester pertama dengan baik. Begitu juga dengan Kevin yang berhasil puasa selama 3 bulan sesuai anjuran dari Dokter Ambar, walaupun beberapa kali Kevin suka meminta Laila untuk menservisnya dengan cara lain, you know lah ya readers hehe. Hari ini rumah mewah Kevin nampak ramai karena akan diadakan acara 4 bulanan syukuran kehamilan Laila sore nanti. Sejak pagi Umahana sudah sangat sibuk menyiapkan semuanya, walaupun Kevin sudah memakai jasa catering namun tetap saja Umahana tidak bisa diam saja dan harus ikut menyiapkan acara. Spesial anaknya, kedua orang tua Laila memang sudah berada di sana sejak kemarin sore, sementara kedua orang tua Kevin tidak bisa hadir sebab sang ibu sedang sakit. "Papa bantu abah dulu ya bun, bunda di sini aja jangan kemana-mana, ingat loh ya jangan kemana-mana," ujar Kevin pada Laila dengan penuh penekanan di akhir kalimatnya, sebab sejak tadi Laila juga tidak bisa diam dan ikut membantu persiapan membuat Kevin ngilu sendiri melihat sang istri yang sibuk mondar-mandir kesana kemari sejak tadi. "Bunda cuma bantu sedikit doang kok Pah, gak enak tahu kalau gak ikut bantu apa-apa, bunda juga bosen kalau cuma diem doang di sini," jawab Laila dengan wajah cemberut membuat Kevin menghela nafasnya. "Tapi dari tadi bunda udah bola-balik terus, kasihan dedeknya capek, toh nanti sore kita bakal nyambut tamu banyak sayang, jadi papa gak mau kalau sampai bunda kecapean nanti," ujar Kevin penuh dengan kelembutan. Sebab semenjak hamil Laila menjadi agak sensitif. Tidak bisa mendengar nada tinggi sedikit pun, karena kalau sampai ada yang melakukan itu maka Laila akan menangis kejer. Pernah waktu itu Kevin mengajak sang istri untuk jalan-jalan di sekitar taman komplek dan kebetulan sekali ada pasangan yang sedang berdebat di sana dan laki-laki tersebut kelepasan hingga membentak wanitanya. Laila yang mendengar suara menggelegar itu pun langsung menangis kejer saat itu juga membuat Kevin kalang kabut. "Oke bunda di sini aja gak bakal kemana-mana," ujar Laila begitu melihat wajah memelas sang suami. Setelah mendengar ucapan dari sang istri senyum Kevin pun langsung terbit, dan laki-laki itu pun langsung pamit untuk membantu sang mertua di depan. "Tolong temenin bunda ya kak, jangan biarin bundanya ngapa-ngapain, suruh istirahat aja," ucap Kevin pada anak sulungnya yang kebetulan bertemu di ruang tamu. "Iya Pah," jawab Camelia dan langsung menuju kamar kedua orang tuanya. Camelia mengetuk pintu tersebut dan setelah mendengar jawaban dari dalam ia pun langsung segera masuk. "Kakak, ada apa sayang, adenya mana?" tanya Laila begitu tahu yang masuk ke dalam kamarnya adalah sang anak. "Tadi papa nyuruh kakak buat temenin bunda,
Ade lagi sama Uti di depan. Jawab Camelia membuat Layla menganggukkan kepala tanda mengerti. Sini sayang, ucap Layla sambil melambaikan tangannya agar sang anak mendekat. Akhirnya Camelia pun naik ke atas kasur dan langsung merebahkan dirinya di samping sang bunda. Tangan Camelia langsung terulur ke arah perut Layla dan mengusapnya dengan lembut membuat Layla tersenyum manis melihatnya. Adik-adik kakak lagi pada ngapain di dalam perut bunda? Awas loh jangan pada berantem. Tanya Camelia dengan wajah polos membuat Layla terkekeh mendengarnya. Mana bisa adik-adiknya berantem kak? Ada-ada aja kamu ini. Sahut Layla membuat Camelia ikut terkekeh mendengarnya. Kalau kalian tanya kenapa Camelia menyebutnya adik-adik karena memang di dalam perut Layla terdapat 2 janin. Ya Layla sedang mengandung anak kembar pada saat ini. Mereka baru mengetahui saat Layla periksa untuk yang kedua kalinya. Pada saat itu Dokter Ambar mengatakan bahwa ada 2 kantung di rahim Layla. Sontak saja mereka semua merasa terkejut pada saat itu, namun senyum bahagia tidak dapat disembunyikan. Nanti jam 2 Mua yang akan dandani bunda datang, jadi sekarang bunda istirahat dulu aja biar nanti pas acara lebih fresh. Ujar Camelia begitu mereka selesai mengobrol absurd. Iya sayang, bunda juga kayaknya agak ngantuk, nanti kalau orang Muanya datang tolong bangunin bunda ya. Sahut Layla yang kali ini tidak menolak karena ia benar-benar merasa mengantuk saat ini. Iya bunda. Setelah itu Camelia pun keluar dari kamar orang tuanya, dan kebetulan Kevin baru saja masuk dari halaman depan. Bundanya mana kak? Tanya Kevin. Bunda di kamar, baru aja tidur, ngantuk katanya. Jawab Camelia membuat Kevin menganggukkan kepala dan langsung menuju kamarnya menyusul sang istri. Acara 4 bulanan Layla berjalan dengan lancar. Kevin sengaja mengundang anak-anak yatim piatu dan juga panti asuhan agar semakin banyak juga yang mendoakan sang istri dan juga calon anak mereka. Makan dulu ya sayang, ucap Kevin yang baru saja duduk di sebelah Layla dengan sepiring nasi lengkap dengan lauk pauknya di tangan, dan tidak lupa Kevin juga membawakan segelas air putih untuk sang istri. Banyak banget mas, tanya Layla heran melihat porsi makanan yang dibawa oleh sang suami. Gak apa-apa sayang biar kamu sama anak-anak kenyang. Jawab Kevin membuat Layla meringis mendengarnya. Ya tapi gak sebanyak ini juga mas. Keluh Layla, pasalnya makanan yang dibawa oleh Kevin benar-benar memenuhi piring tersebut, sehingga membuat Layla merasa kenyang duluan sebelum memakannya. Kamu itu makan bertiga loh sayang bukan sendiri, jadi porsi segini tuh pas buat kalian. Ujar Kevin yang masih saja ngeyel jika sang istri harus menghabiskan makanan yang sudah dirinya bawa itu. Mas aku sama anak-anak kamu gak serakus itu ya Allah, ini mah belum makan udah kenyang duluan akunya. Debat Layla yang masih kekeh tidak ingin memakan semua itu. Kalau kayak gitu kita makan berdua aja, tapi porsi kamu harus lebih banyak dari mas. Ujar Kevin memberi saran agar istrinya mau tetap makan agar kedua anaknya tidak kelaparan di dalam sana dan akhirnya Layla mengangguk setuju mendengarnya. Kevin mulai menyuapi sang istri tidak peduli walaupun masih banyak orang di sana. Dirinya tidak peduli pada teriakan yang menggodanya dan hanya fokus menyuapi Layla agar istrinya itu tidak kelaparan. Mas juga makan ih, rajuk Layla sebab Kevin sedari tadi hanya menyuapi dirinya saja. Iya sayang ini mas makan kok, jawab Kevin sambil memasukkan 1 sendok nasi beserta lauknya ke dalam mulut membuat Layla akhirnya tersenyum puas. Bersambung 55. Hari ini Layla mengajak suami dan kedua anaknya untuk jalan-jalan ke mall. Kebetulan hari ini adalah hari weekend dan Kevin juga kedua anaknya sedang tidak ada kegiatan. Namun jalan-jalan kali ini bukan hanya sekedar jalan-jalan biasa saja, sebab Layla ingin mereka memakai baju samaan yang beberapa hari lalu ia beli lewat online store. Dengan senyum cerah Layla memakai baju tersebut, sementara Kevin dan kedua anaknya merasa sangat tertekan sebenarnya dengan ide konyol bumil tersebut. Bagaimana tidak, kalau baju samaan yang Layla beli terlihat sangat norak sekali dengan warna yang membuat mata Kevin sakit melihatnya. Sayang ini serius mas harus pakai baju ini, tanya Kevin sambil memandang dirinya sendiri di depan cermin. Bahkan Kevin tidak pernah menyangka jika di dalam hidupnya ia akan memakai baju berwarna ngejreng seperti ini. Sepertinya ini akan menjadi sejarah baru dalam hidup Kevin selama 43 tahun ia hidup di dunia. Emang kenapa mas? Bagus kok, cocok banget sama kamu. Sahut Layla sambil memperhatikan Kevin dari atas hingga bawah dengan senyum puas yang terpatri di bibirnya. Tapi ini terlalu terang sayang, mas malu keluar pakai baju kayak gini.
Kamu tahu kan kalau Mas gak suka pakai baju warna terang kayak gini apalagi gambarnya, ya Allah. Ucap Kevin dengan wajah memelas, namun langsung membuat senyum yang tadinya terbit sempurna berubah menjadi redup. Layla langsung memandang suaminya itu dengan mata berkaca-kaca. Jadi Mas gak mau ya pakai baju itu? Tanya Layla dengan wajah muram membuat Kevin langsung gelagapan seketika. Bukan gitu Mak, garis bawah garis bawah garis bawah. Belum selesai Kevin bicara Layla sudah lebih dulu menangis. Kalau gitu kita gak usah jadi pergi ajanya, daripada buat Mas malu nantinya. Ujar Layla sambil sesegukan tanpa mau menatap wajah Kevin membuat Kevin langsung merasa bersalah. Ila juga gak tahu kenapa pengen banget lihat Mas sama anak-anak pakai baju itu, tapi kalau Mas gak mau gak apa-apa gak usah, lain kali aja kita perginya, Ila masih bisa tahan kok. Sambung Layla dengan sisa tangisnya dan langsung berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Kevin langsung mengusap kasar wajahnya, menyesali apa yang ia katakan tadi. Seharusnya Kevin menurut saja dengan apa yang Layla inginkan, tidak usah pakai drama penolakan. Pasti itu juga atas keinginan anak yang di dalam kandungan Layla yang tak lain dan tak bukan adalah anaknya. Bukan atas keinginan wanita itu sendiri. Kevin langsung mengetuk pintu kamar mandi, berusaha membujuk sang istri agar tidak merajuk lagi. Sayang, buka pintunya dong, ayo kita berangkat sekarang yuk, anak-anak udah nunggu di depan kayaknya itu, Mas minta maaf ya. Ujar Kevin sambil mengetuk pintu kamar mandi namun tidak terdengar sahutan dari istrinya, hanya terdengar bunyi gemericik air dari dalam sana. Please sayang jangan marah lagi, Mas minta maaf, yuk berangkat yuk, Mas gak apa-apa kok pakai baju ini, Mas suka banget malah. Bujuk Kevin lagi dan kali ini berhasil membuat Layla keluar dari dalam kamar mandi membuat senyum laki-laki itu langsung terbit. Namun senyum itu tidak bertahan lama sebab Layla sudah mengganti pakaiannya menjadi daster rumahan dan juga kerudung instan. Make up yang tadi sudah wanita itu poleskan pada wajahnya pun juga sudah dihapus. Lain kali aja kita perginya Mas, nanti biar Ila yang bilang ke anak-anak kalau kita gak jadi pergi. Ujar Layla tanpa menatap wajah sang suami membuat perasaan Kevin semakin tidak enak, sebab tidak pernah Layla sampai ngambek seperti ini. Nampaknya kali ini Kevin sudah benar-benar membuat kesalahan besar. Kenapa ganti baju sayang? Katanya mau pergi ke mall beli baju dedek, yuk kita berangkat sekarang, Mas minta maaf ya, Mas mau kok pakai baju ini. Sahut Kevin masih berusaha membujuk sang istri, namun Layla sudah terlanjur bad mood sehingga ia mengabaikan suaminya itu dan memilih keluar dari kamar. Untuk menemui kedua anaknya, Kevin mengejar sang istri yang sudah keluar dari kamar, dan nampak istrinya itu sedang berbicara kepada kedua anaknya yang memang sudah menunggu mereka di ruang tamu. Maaf ya sayang, kita pending dulu ya perginya, Bunda tiba-tiba aja gak enak badan. Itulah yang Kevin dengar dari mulut sang istri kepada kedua anaknya membuat perasaan bersalah semakin menghantam relung hati mantan duda itu. Iya Bunda gak apa-apa, kalau gitu Bunda istirahat aja. Sahut Camelia, walau sebenarnya ia tahu bahwa ada yang tidak beres dengan kedua orang tuanya itu, sebab melihat sang papa yang masih memakai baju yang sama seperti itu dengan memasang wajah menyesal di belakang sang bunda membuat Camelia bisa menebak. Jika bundanya merajuk akibat ulah sang ayah. Kalau gitu Bunda istirahat dulu ya ke kamar, sekali lagi Bunda minta maaf ya karena kita gak jadi pergi. Ujar Layla lagi sambil memasang senyum tipis ke arah kedua anaknya walau matanya terlihat sembab dan Layla pun langsung berjalan kembali masuk ke dalam kamar. Tanpa menghiraukan keberadaan sang suami yang menatapnya dengan nanar. Sementara Kevin langsung menghela nafas kasar begitu mendapat tatapan bertanya dari kedua anaknya dan mau tak mau ia pun menjelaskan kepada kedua anaknya apa yang terjadi dengan mereka. Maafin Papa karena udah buat Bunda kesel. Ucap Kevin begitu ia selesai menceritakan apa yang membuat mereka sampai gagal pergi. Papa kan tahu kalau Bunda lagi hamil, harusnya Papa paham kalau itu kemauan adik bayi bukan kemauan Bunda. Kalau udah kayak gini gimana coba, kasihan Bunda sampai merah kayak gitu mukanya pasti karena habis nangis tadi. Sahut Camelia yang menjadi ikutan kesal, walaupun dirinya dan Alana tidak nyaman memakai baju ia tersebut, namun mereka berusaha biasa saja sebab tidak ingin membuat sang Bunda kecewa. Namun sang papa malah membuat ulah. Papa ke kamar dulu ya mau bujuk Bunda lagi. Pamit Kevin pada kedua putrinya, tidak mengindahkan omelan si sulung. Begitu masuk ke kamar Kevin melihat Layla yang tertidur dengan posisi membelakangi pintu.
Kevin langsung menyusul sang istri untuk tidur dan memeluk Layla dari belakang sambil mengelus perut buncit istrinya itu sebab kandungan Layla sudah memasuki usia 7 bulan. Mas minta maaf ya sayang, papa minta maaf ya nak karena udah buat bunda sedih karena gak mau nurutin kemauan kalian, maafin papa ya. Bisik Kevin sambil tangannya terus mengelus perut Layla, namun Layla tidak merespon apapun dan masih pura-pura tertidur walau masih terdengar isakannya sesekali. Tidak lama Layla merasakan bahwa baju bagian belakang basah dan ternyata suaminya itu ikut menangis. Layla tidak menyangka jika seorang Kevindra Hermawan akan menangis hanya karena istrinya merajuk. Bersambung 56. Begitu merasakan baju bagian bahunya basah, Layla langsung membalikkan tubuhnya menghadap Kevin, dan ternyata sang suami kini sedang menangis dengan sesegukan seraya memeluknya. "Loh mas, kamu kenapa?" tanya Layla dengan perasaan terkejut saat mengetahui sang suami menangis. Pasalnya yang tadi merajuk itu Layla, tapi kenapa malah Kevin yang menangis sekarang? "Mas minta maaf yang, mas gak bermaksud buat nolak keinginan kamu, mas bener-bener minta maaf Hicks," ujar Kevin sambil sesegukan tanpa menjawab pertanyaan Layla. Layla langsung melipat bibirnya ke dalam agar tawanya tidak meledak. Sumpah demi apapun, melihat Kevin yang seperti ini membuat Layla merasa lucu sekaligus heran. "Tapi kenapa mas malah nangis? Harusnya kan Ila yang nangis," tanya Layla lagi sebab Kevin belum menjawabnya tadi. "Kamu marah sama mas, mas gak mau kamu marah sayang, mas gak mau dicuekin sama kamu kayak tadi, mas gak kuat," jawab Kevin sambil menatap dalam mata Layla. Layla menahan senyum melihat mata sang suami yang basah oleh air mata, hidung pria itu juga berubah menjadi merah. "Ila gak marah sama mas kok, cuma sedikit kesel aja. Itu juga gak tahu kenapa Ila bisa kesel banget sama mas, padahal Ila tahu kalau mas emang gak suka pakai baju warna kayak gitu," ujar Layla sambil menghapus air mata sang suami yang masih saja mengalir. "Mas mau kok sekarang pakai baju itu, tapi sayang jangan marah lagi, jangan diemin mas lagi kayak tadi, mas gak bisa dicuekin kayak gitu yang, lebih baik kamu marah aja sama mas atau pukul mas juga boleh, asal jangan cuekin mas," jawab Kevin yang entah kenapa terdengar berlebihan di telinga Layla, dan sejak kapan suaminya itu menjadi sangat manja seperti ini. "Ila juga gak mau marah sebenarnya mas, toh cuma masalah sepele, tapi entah kenapa ngelihat muka mas bawaannya kesel banget, mungkin dede yang marah sama papa karena papa gak mau nurutin keinginannya tadi," ujar Layla sambil menahan senyum. Begitu sang suami langsung menggeser posisinya dan menjadi berhadapan dengan perutnya. "Papa minta maaf ya sayang, udah buat kamu dan bunda marah. Papa janji lain kali gak akan menolak apapun yang kalian inginkan, maafin papa ya nak," bisik Kevin tepat di depan perut sang istri, dan setelah itu tidak lupa Kevin memberikan beberapa kecupan di perut besar Layla membuat Layla terkekeh. Geli. "Kita siap-siap lagi ya sayang, kita beli baju dede sekarang ya, sekali lagi mas minta maaf," rayu Kevin berharap sang istri tidak marah lagi. "Nanti sore aja lah mas, sekarang Ila udah males ganti baju lagi, gak apa-apa kan kalau kita perginya nanti sore aja," sahut Layla dan langsung diangguki oleh Kevin dengan semangat. "Boleh sayang, nanti sore kita beli semua keperluan buat dede ya," ucap Kevin dengan semangat, sementara Layla hanya mengangguk saja seraya tersenyum. Setelah itu Layla dan Kevin pun saling berpelukan dengan posisi berbaring, padahal ini baru pukul 11 siang, namun entah kenapa Layla sudah merasa ngantuk lagi. Melihat sang istri yang sudah terlelap, Kevin pun akhirnya ikut memejamkan mata juga walaupun dirinya tidak mengantuk. Semenjak Layla hamil, Kevin memang menjadi lebih sering ikut tidur siang bersama istrinya itu, padahal sebelumnya Kevin tidak pernah tidur siang walaupun di hari weekend sekalipun. Sesuai janjinya pada sang istri tadi siang, kini mereka sudah tiba di salah satu mall terbesar di Jakarta. Tapi kali ini mereka memakai pakaian biasa, tidak memakai pakaian couple seperti permintaan Layla siang tadi, sebab Lila sudah tidak menginginkannya. "Kita langsung ke toko perlengkapan bayi aja ya sayang, atau mau kemana dulu?" tanya Kevin yang berjalan sembari menggandeng tangan Layla, sementara Camelia dan Alana sudah berjalan lebih dulu di depan mereka. "Coba tanya anak-anak dulu mas, mereka mau kemana?" jawab Layla sambil memperhatikan kedua anaknya yang sedang menunjuk-nunjuk ke dalam sebuah toko. "Caca, Nana, papa sama bunda mau ke toko perlengkapan bayi, kalian mau ikut atau gimana?" tanya Kevin membuat kedua kakak beradik itu langsung mengalihkan tatapan mereka dari sebuah baju yang menggantung di manekin. "Kita ikut aja pah, kita juga mau pilih-pilih baju buat dedek,"
Jawab Camelia dan langsung diangguki oleh Alana. Iya, Nana juga mau beliin Dede baju sama perintilannya yang lucu-lucu. Sambung Alana dengan wajah berbinar. Oke, abis beli perlengkapan Dede kita main. Ujar Kevin yang memang selalu tahu jika ke mall pasti kedua anaknya akan mengajak main ke Timezone. Akhirnya mereka berempat pun menuju store yang menjual perlengkapan baby. Saat sampai di sana pandangan Layla dan kedua anaknya dibuat salfok oleh berbagai macam kebutuhan bayi yang sang lucu-lucu. Papa, panggil Camelia membuat Kevin langsung menoleh pada anak sulungnya itu. Kenapa kak? Tanya Kevin. Kakak minta maaf ya kalau di dalam nanti kakak bakalan kalap belanjanya, ini lucu-lucu banget please. Ujar Camelia membuat Kevin melongo tidak percaya dengan apa yang dibicarakan oleh anaknya barusan, kenapa harus selebay itu sih? Silakan aja papa gak keberatan, tapi kamu tahu kan kalau sekarang penguasa keluarga Hermawan siapa? Jawab Kevin dengan mata yang melirik ke arah Layla yang sedang memilih beberapa pakaian bayi. Mendengar ucapan sang ayah Camelia langsung menepuk jidatnya, sebab melupakan fakta bahwa tahta tertinggi di keluarga Hermawan sekarang adalah Layla sang bunda, sementara sang papa hanya menjadi ajudannya saja. Berani kamu kalap belanja di depan bunda? Tanya Kevin lagi sambil memasang wajah meledek pada sang anak, pasalnya Layla sangat tidak menyukai hal yang berlebihan apalagi boros. Enggak deh Pak, Caca takut bunda ngomel nanti. Jawab Camelia sambil meringis kecil membuat Kevin terkekeh mendengarnya. Ayo susul bunda sama Nana, ajak Kevin sambil merangkul bahu sang putri. Kalau dilihat seperti itu Kevin tidak nampak seperti ayah dari Camelia. Mereka terlihat seperti kakak dan adik sebab wajah Kevin yang terlihat sangat awet muda dan tidak terlihat jika usianya sudah 42 tahun. Mau pilih yang mana bun? Tanya Kevin mengejutkan Layla yang tengah fokus melihat stroller bayi. Gak tahu, bunda bingung mau yang mana, semuanya lucu-lucu banget. Jawab Layla sambil melihat ke arah stroller bau yang berjejer. Beli semua aja gimana sayang? Ucap Kevin membuat mata Layla auto melotot mendengarnya. Yang bener aja mas, buat apa beli semua, 2 aja cukup kok. Jawab Layla dengan suara yang sedikit ngegas sebab terkejut mendengar ucapan sang suami. Daripada kamu bingung milihnya, ya udah beli aja semua. Sahut Kevin dengan entengnya membuat Layla menepuk kening seketika. Bersambung 57. Layla hanya bisa melongo begitu sang suami membeli 10 stroller bayi dengan berbagai macam model. Begitupun dengan Camelia dan Alana yang kalap memilihkan pakaian untuk calon adik mereka. Mas please ini banyak banget, ngapain sampai harus beli 10 stroller kayak gini, lagian ini gak akan dipakai lama mas. Ujar Layla dengan nada frustasi sebab melihat kelakuan suaminya yang di luar nurul. Gak apa-apa sayang, 1 buat di rumah Uma sama Abah, yang 3 buat di mobil, masing-masing mobil ada 1 stroller, dan sisanya buat di rumah. Jadi kalau mau pergi kemana-mana gak perlu ngeluarin stroller dari dalam rumah, begitupun kalau ke rumah Uma sama Abah, jadi gak perlu repot. Sahut Kevin dengan entengnya. Nanti kalau masih kelebihan taruh di kantor mas juga gak apa-apa sayang, biar kalau kamu sama anak-anak main ke perusahaan gak perlu repot lagi. Sambung Kevin lagi yang sudah memikirkan sampai sejauh itu, sementara Layla hanya mampu melongo saja mendengarnya. Ya tapi gak harus beli 10 juga mas, ini namanya mubazir. Ujar Layla dengan gemas. Enggak sayang, kalau buat anak-anak mah gak ada yang namanya mubazir, nanti pasti butuh kok. Jawab Kevin masih saja ngeyel dengan sang istri. Itu belum lagi kakak sama adik ya Allah, kenapa beli baju sama yang lainnya sampai harus ngabisin separuh isi toko sih? Gumam Layla yang sudah tidak mampu berkata-kata lagi melihat kelakuan suami dan kedua anaknya. Layla memilih untuk duduk saja sebab kepalanya yang tiba-tiba terasa pusing begitu melihat belanjaan suami dan kedua anaknya untuk bayi di dalam kandungannya yang begitu banyak. Layla paham jika mereka ingin memberikan yang terbaik untuk dede bayi, tapi gak harus sampai seperti ini kan, kalau kayak gini caranya kenapa gak beli sama tokonya saja sekalian, namun Layla tidak mengatakan itu secara langsung sebab takut jika suaminya itu benar-benar membeli beserta toko-tokonya. Kenapa duduk di sini sayang? Kamu gak mau ikut milih keperluan buat dedek? Tanya Kevin yang baru saja menghampiri Layla yang duduk di sofa yang sudah disediakan di sana. Gak usah ikut milih juga hampir separuh isi toko dibelikan, jadi aku mending diem aja. Sahut Layla dengan nada ketus sebab tidak ingin sang suami menghamburkan uang seperti ini. Layla tahu jika uang suaminya itu sangat banyak, tapi Layla merasa ini sangat berlebihan.
Toh bayi sekarang itu cepat gede, dan lagi pula baju yang disimpan lama itu bisa saja tidak terpakai sebab lupa. Mendengar jawaban sang istri yang terdengar ketus, apalagi Kevin mendengar kata, "Aku, bukan, Ila," seperti biasa membuat Kevin menelan selaiva sudah payah. "Maaf ya sayang, Mas cuma mau ngasih uang terbaik untuk anak-anak. Mas gak mau mereka kekurangan nantinya, toh sebagian bisa kita sumbangin nanti kan ke panti asuhan," ujar Kevin dengan wajah memelasnya sambil menggenggam tangan Layla. "Ila cuma gak mau Mas boros kayak gini, anak kita udah mau 4 loh, kita harus mikirin buat masa depan mereka, harus siapin tabungan pendidikan untuk mereka. Kalau Mas kayak gini terus yang ada uangnya habis, iya Ila tahu uang Mas gak berseri, tapi amit-amit ya, kan gak selamanya kita ada di atas. Roda kehidupan itu berputar Mas," jawab Layla panjang lebar membuat Kevin bungkam tidak mampu berkata-kata. Akhirnya Kevin memutuskan untuk menyudahi acara belanja mereka walau sempat diprotes oleh kedua anaknya tadi, namun Kevin berhasil memberi kode kepada mereka. "Kita makan dulu ya sayang, capek gak? Kan tadi udah Mas bilang pakai kursi roda aja," ujar Kevin begitu mereka keluar dari toko perlengkapan bayi. "Gak terlalu capek kok Mas, lagian Ila udah harus sering banyak jalan biar bisa lahiran normal nanti," sahut Layla yang memang ingin sekali untuk melahirkan secara normal walau Kevin sempat memaksanya untuk caesar saja, sebab Kevin tidak akan tega melihatnya nanti, walau sebenarnya sama saja. "Ya udah kita mampir ke resto dulu sama istirahat sekalian makan, kalian mau makan apa?" tanya Kevin pada kedua anaknya, sementara tangannya sibuk menggandeng Layla. "Kita ngikut aja Pak, Bunda maunya makan apa?" jawab Camelia dan beralih pada sang ibu. "Bunda pengennya makan makanan yang ngebayangin, kayak nasi gitu," sahut Layla dan akhirnya mereka memutuskan untuk mampir ke salah satu resto yang menyediakan banyak menu nasi dan pilihan Layla jatuh pada nasi kailan seafood. Sambil menunggu makanan mereka dibuat Kevin pun memijat sedikit kaki Layla yang memang terlihat agak membengkak semenjak kehamilannya yang masuk ke trimester ketiga ini. "Gak usah Mas, gak enak diliatin sama orang itu," ujar Layla berusaha menolak saat Kevin menarik satu kalinya ke arah pangkuan laki-laki itu. "Siapa yang mau peduli, toh Mas mijit kaki istri Mas sendiri bukan kaki mereka," jawab Kevin yang nampak acuh tak acuh. Laki-laki itu tetap mengangkat satu kaki Layla dan menaruhnya di atas pangkuannya, dan setelah itu Kevin pun langsung memijat kaki istrinya tersebut. Camelia dan Alana nampak biasa saja sebab mereka sudah sering menyaksikan kebucinan sang papa pada sang bunda. "Udah Mas, nanti Mas malah sakit mijit kaki Ila terus," ujar Layla begitu Kevin ingin memijat kaki sebelahnya lagi. "Gak bakal lah, masa cuma mijit kayak gini aja bikin kaki sakit. Justru Mas khawatir sama kamu karena harus bawa 2 bayi sekaligus di dalam perut, pasti berat banget ya," jawab Kevin sambil mengelus perut buncit Layla dengan sebelah tangannya. "Berat sih, tapi Ila bahagia karena bisa mengalami fase ini, karena banyak wanita di luaran sana yang harus berjuang lebih keras lagi buat berada di posisi Ila, bahkan mereka gak segan buat ngabisin uang banyak karena mau berada di posisi ini," ujar Layla dan memang apa yang dikatakan itu adalah sebuah ketulusan, sebab dirinya benar-benar merasa bahagia bisa mengandung sekaligus 2 janin. Tidak banyak wanita beruntung yang bisa memiliki anak langsung dia, dan alhamdulillah Layla menjadi salah satu wanita beruntung itu. Walau banyak sekali rintangannya untuk menjalani semua ini, namun Layla selalu berusaha menikmatinya, terlebih dirinya didampingi oleh suami dan anak-anak yang begitu perhatian dan juga pengertian. Belum lagi orang tua dan mertuanya yang walau jauh namun tetap memberikan perhatian pada Layla. Bersambung 58. Waktu berjalan dengan begitu cepat. Pagi ini Kevin sedang menemani Layla untuk jalan-jalan di taman sekitar kompleks sebab hari perkiraan lahir, HPL Layla sudah sangat dekat, dan dokter menyarankan Layla untuk lebih sering berjalan-jalan tanpa alas kaki kalau pagi hari. "Mau beli jajan sekalian gak Bun?" tanya Kevin karena memang di sekitar taman itu banyak yang berjualan, mulai dari nasi uduk, lontong sayur, beraneka jajanan pasar dan lain-lain. "Tadi si kakak nitip nasi uduk katanya Pak, sengaja gak minta Bik Asi bikin sarapan karena mau pada sarapan nasi uduk aja katanya," jawab Layla karena sebelum pergi tadi kedua anaknya berkata ingin makan nasi uduk saja untuk sarapan. "Oke abis ini kita beli nasi uduk," ujar Kevin sambil terus menuntun Layla untuk berjalan. Padahal Layla masih mampu untuk berjalan sendiri tanpa harus dituntun seperti itu, namun emang dasar si mantan duda posesif takut istrinya kenapa-napa cunah.
Mau beli kue gak bun? Tanya Kevin lagi, saat ini mereka sedang mengantri untuk membeli nasi uduk. Beli kue lapis aja kali ya Pak, kayaknya enak deh. Jawab Layla. Oke, Bunda tunggu di sini aja biar Papa yang beli. Ujar Kevin sebab tukang kue tersebut berada di seberang jalan, dan Kevin tidak ingin membuat sang istri kelelahan. Akhirnya Kevin pun beranjak dari duduk dan menuju ke seberang jalan untuk membeli kue yang diinginkan oleh sang istri, sementara Layla tetap duduk di tempat sembari menunggu pesanan nasi uduknya. Tidak terlalu lama Kevin pun akhirnya kembali menghampiri sang istri dengan kantong plastik di tangannya. Beli apa aja Pak? Kok banyak banget? Tanya Layla, pasalnya kantong plastik yang dibawa oleh sang suami nampak penuh. Tadi ada kue sus sama onde-onde, jadi beli deh. Ada risol juga ini sama panada. Jawab Kevin membuat Layla menepuk keningnya sebab sudah menjadi kebiasaan sang suami yang jika membeli apapun tidak pernah bisa sedikit, pasti selalu banyak. Dimakan loh ya, jangan sampai mubazir. Ujar Layla dan langsung diangguki oleh Kevin. Lagian kan bisa dibagi buat Pak Satpam Bun. Sahut Kevin dan langsung diangguki oleh Layla. Iya, kan gak mungkin juga mau Papa makan sendirian, jadi mending dibagi-bagi aja. Ucap Layla dan tidak lama kemudian pesanan nasi uduk mereka pun sudah selesai. Sama seperti membeli kue, Kevin juga membelikan nasi uduk untuk Bik Asih dan juga satpam rumahnya. Ayo pulang, ajak Layla dan langsung diangguki oleh Kevin, namun baru saja berdiri Layla langsung nampak meringis sembari memegangi perutnya. Kenapa sayang? Tanya Kevin dengan raut wajah khawatir. Perut Bunda sakit Pak, kayaknya kontraksi deh. Ujar Layla dengan suara lirih sambil meringis menahan sakit di perutnya. Mendengar ucapan sang istri Kevin nampak langsung panik, dengan cepat ia menghubungi sang supir untuk menjemputnya. Tidak lupa Kevin juga menelpon Bik Asih untuk segera menyiapkan keperluan Layla yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari untuk dibawa ke rumah sakit. Masih sakit Bun? Sabar ya sebentar lagi Pak Mamat sampai. Tanya Kevin sambil sesekali mengelap keringat yang mengalir di dahi Layla. Nampak beberapa pengunjung mendekati mereka untuk menanyakan keadaan Layla, namun Kevin menjawab jika semua baik-baik saja. Dan tak lama Pak Mamat pun datang bersama Bik Asih dan juga kedua anak Kevin, Camelia dan Alana. Bunda kenapa? Tanya Alana dengan panik namun Layla tidak mampu menjawab pertanyaan sang anak sebab sakit di perutnya semakin menjadi. Kita bawa Bunda ke rumah sakit dulu ya, kalian mau ikut atau enggak? Ucap Kevin begitu berhasil membantu Layla untuk masuk ke dalam mobil. Ikut Pak, kita mau nemenin Bunda. Jawab Camelia yang langsung panik tadi saat Bik Asih memberitahu pasal keadaan sang Bunda. Akhirnya mereka pun langsung menuju rumah sakit dengan Pak Mamat yang menyetir dan Camelia di sebelahnya, sementara Kevin dan Alana menemani Layla di kursi tengah, sedangkan Bik Asih ditugaskan oleh Kevin untuk kembali ke rumah takut nanti ada yang dibutuhkan lagi atau ada yang ketinggalan. Sabar ya sayang, sebentar lagi kita sampai. Ujar Kevin yang tidak tega melihat sang istri terus meringis menahan sakit. Kevin bisa merasakan dari cengkeraman tangan Layla di lengannya. Tak beda jauh dari sang papa, Camelia juga nampak sesekali menengok ke arah kursi penumpang sebab sangat mengkhawatirkan sang bunda, sementara Alana sudah menangis sedari tadi. Tidak lama mobil yang dikendari oleh Pak Mamat pun tiba di rumah sakit, seorang security langsung menghampiri mereka dengan sebuah kursi roda. Langsung ke ruangan Dokter Ambar aja Pak, beliau sudah menunggu di sana. Ucap security tersebut, karena di dalam perjalanan tadi Kevin menyempatkan untuk menelpon Dokter Ambar agar segera menyiapkan segala sesuatunya. Layla akhirnya didudukan di kursi roda, dan Kevin pun langsung mendorong kursi roda tersebut diikuti oleh kedua anaknya, sementara Pak Mamat masih memarkirkan mobilnya dan akan menyusul untuk membawa barang-barang. Kita cek dulu ya Bunda, udah pembukaan berapa? Ucap Dokter Ambar dan Layla pun langsung dibaringkan di atas berangkar dan Dokter Ambar pun langsung memeriksa pembukaan Layla. Baru pembukaan 4 ya Bunda, masih ada 6 pembukaan lagi. Papanya tolong dibantu ya Bunda buat jalan-jalan di sekitar sini biar pembukaannya cepat bertambah. Sambung Dokter Ambar lagi. Bundanya sudah sarapan belum Pak? Tanya Dokter Ambar setelah mengecek keadaan Layla. Belum Dok, jawab Kevin masih terlihat raut tegang di wajahnya. Kalau gitu nanti suster akan bawain makanan, tolong disuapi ya Pak Bundanya, biar nanti ada tenaga buat ngeluarin dede bayinya, apalagi ini 2 dede bayinya, jadi tenaganya harus ekstra full. Ucap Dokter Ambar dan tak lama seorang suster datang membawa nampan berisi makanan dan juga buah.
Kevin langsung mengambil alih dan segera menyuapi Layla, walau istrinya itu enggan untuk makan sebab menahan rasa sakit yang begitu nikmat, namun Layla juga tidak bisa menggampangkan sebab setelah ini ia harus berjuang untuk melahirkan buah hati mereka. Makan yang banyak ya sayang, habisin biar ada tenaga nanti. Ucap Kevin sambil menatap Layla begitu dalam, dirinya benar-benar merasa khawatir saat ini, namun Kevin berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan kelemahan di depan sang istri. Karena di saat seperti ini dukungan darinya lah yang dibutuhkan oleh Layla. Sakit banget mas, ringis Layla. Bersambung. 59. Kevin sama sekali tidak beranjak dari sisi Layla, ia terus mendampingi sang istri selama proses melahirkan. Sesekali Kevin ikut meringis begitu kontraksi kembali menghampiri Layla. Kuat ya sayang, sebentar lagi dedek bayinya mau keluar, mau ketemu sama papa dan bunda. Bunda hebat banget, makasih ya sayang udah mau berjuang sampai seperti ini. Maaf jika selama ini papa selalu menyebalkan dan suka buat bunda kesel. Semangat ya sayang, I love you. Bisik Kevin di telinga Layla saat wanita itu kembali meringis begitu kontraksi kembali datang. Ingin rasanya Kevin menangis dengan kencang saat ini juga, dirinya benar-benar tidak tega menyaksikan perjuangan sang istri yang akan melahirkan buah cinta mereka. Sementara Camelia dan Alana menunggu di depan ruangan sebab mereka juga sama tidak teganya melihat sang bunda kesakitan seperti itu. Bunda akan baik-baik aja kan kak? Tanya Alana dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Bunda kuat dek, bunda itu wanita hebat, pasti bunda akan baik-baik saja. Ujar Camelia berusaha menenangkan sang adik walaupun sebenarnya ia juga merasakan hal yang sama, khawatir akan keadaan sang bunda. Tapi kenapa lama banget ya kak adik bayi lahirnya? Tanya Alana lagi, yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan kedua adiknya, dan Alana juga tidak tega melihat Layla menahan sakit selama ini. Proses melahirkan itu beda-beda dek, dan semoga aja bunda bisa cepat melewatinya. Jawab Camelia yang memang sudah sering membaca buku dan mencari tahu seputar kehamilan dan melahirkan semenjak mengetahui jika ia akan memiliki adik lagi. Amin, ucap Alana dengan suara lirih dan kembali menatap pintu ruangan kamar rawat Layla. Ya saat ini Layla masih ditempatkan di kamar rawat, sebab masih dalam pembukaan 4, dan sesekali dokter Ambar akan memeriksanya. Tadi Kevin juga sudah mengabarkan Uma Hana dan Abah Hasan lewat telepon, kedua parubaya itu berkata akan langsung datang ke rumah sakit. Kembali lagi pada Kevin dan Layla di dalam ruangan, kini Layla memilih berbaring dengan posisi menyamping. Dengan sikap Kevin langsung mengelus perut dan juga pinggang sang istri seraya terus membisikkan kata-kata penyemangat. Cepat keluar ya sayang, kasihan tuh bundanya kesakitan, papa udah gak sabar buat ketemu sama kalian. Ujar Kevin tepat di depan perut sang istri, sementara Layla hanya bisa tersenyum walau di wajahnya terlihat jelas sedang menahan sakit. Caesar ya aja bun, papa gak tega lihat bunda kesakitan kayak gini terus. Ucap Kevin pada Layla dan dibalas gelengan kepala oleh wanita itu. Kata dokter Ambar kan bisa lahiran normal mas, udah pembukaan 5 juga, jadi sabar ya, Ila gak apa-apa kok, ini udah kodrat seorang wanita dan insya Allah Ila ikhlas ngejalaninnya. Jawab Layla yang keke ingin melahirkan secara normal. Lagian sama aja kok, bahkan kalau di Caesar sakitnya bakalan sampai bertahun-tahun nanti, itu kata temen Ila yang udah pernah Caesar loh ya. Sambung Layla membuat Kevin menghela nafas pasrah dan memandang sang istri dengan teduh. Kevin berjanji dalam hati tidak akan menyakiti Layla, melihat betapa besar perjuangannya untuk melahirkan buah hati mereka, membuat Kevin semakin jatuh cinta pada wanita itu. Dulu waktu melahirkan Camelia dan Alana mantan istrinya lebih memilih Caesar dan setelah kedua anaknya lahir mantan istrinya sama sekali tidak mau memberikan mereka ASI dengan alasan takut payudaranya menjadi kendur. Dan mantan istrinya dulu juga memperkerjakan babysitter untuk merawat kedua anaknya sementara pada saat itu Kevin sedang ada di masa-masa sibuknya karena baru merintis perusahaan sehingga ia tidak bisa menyaksikan langsung tumbuh kembang sang anak, dan itu yang selalu Kevin sesali hingga saat ini. Maka dari itu Kevin berusaha untuk selalu ada untuk kedua anaknya sekarang apalagi waktu ia dan mantan istrinya berpisah karena mantan istrinya ketahuan selingkuh. Tepat pada pukul 3 sore Layla telah berhasil melahirkan kedua putra kembarnya, ya baby twins yang dikandung Layla selama 9 bulan ternyata laki-laki dua-duanya, hingga kini keluarga mereka sudah lengkap dengan 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Kedua putranya belum diberikan nama oleh Kevin sebab Kevin masih ingin merahasiakannya, termasuk pada kedua anaknya.
Papa pelit banget sih, spill dikitlah siapa nama dedek bayinya. Ujar Alana pada sang ayah yang masih keke tidak mau memberitahu nama putranya. Masih rahasia sayang, nanti pas selamatan juga kalian bakalan tahu. Sahut Kevin dengan entengnya malah semakin membuat Alana mengerucutkan bibirnya sebal. Terus ini Nana panggilnya gimana? Masa dede bayi doang? Tanya Alana lagi masih berusaha untuk membujuk sang papa. Oke apa kasih inisialnya aja ya, buat nama lengkapnya nanti nunggu pas akikah mereka. Jawab Kevin dan langsung diangguki dengan semangat oleh Alana, sementara Camelia dan Layla hanya bisa melihat saja perdebatan antara ayah dan anak itu. Kasih tahu aja emang kenapa sih mas, toh mereka kakaknya si kembar kan. Ujar Layla yang akhirnya turun tangan langsung membujuk sang suami, sebab kasihan melihat Alana yang sangat ingin tahu nama dari kedua adiknya. Biar surprise sayang, jawab Kevin dengan entengnya. Apalah papa ini pakai surprise segala, bikin penasaran aja. Gerutu Camelia yang ikut penasaran juga sedari tadi. Akhirnya Kevin menyerah sebab sudah diserang oleh ketiga wanita kesayangannya itu dan mau tidak mau akhirnya ia pun memberitahu nama anak kembarnya pada Alana dan juga Camelia. Elvano Sander Hermawan buat kakaknya, Alvaro Evander Hermawan buat adiknya, El dan Al. Ujar Kevin yang akhirnya men-spill nama si kembar membuat Camelia dan Alana langsung tersenyum senang begitu pun dengan Layla. Bagus banget namanya Pah, halo Abang El, halo Dede Al, welcome to the world. Sahut Alana sambil menatap sang adik dengan gemas. Wajah Elvano lebih dominan Layla sementara Alvaro lebih mirip dengan Kevin. Tidak begitu susah membedakan keduanya sebab walaupun kembar El dan Al tidak begitu mirip satu sama lain. Papa udah minta tolong sama Uma dan Aba buat siapin akikahan si kembar nanti setelah keluar dari rumah sakit. Papa mutusin buat syukuran di rumah Uma Aba aja, gimana bun? Tanya Kevin membuat Layla tersenyum senang mendengarnya. Sebab sudah sejak sebelum melahirkan ia sudah kepikiran untuk membuat syukuran akikah di rumah kedua orang tuanya, dan ternyata sang suami cukup peka sehingga tanpa ia bilang pun Kevin sudah paham apa keinginan Layla. Bunda setuju Pah, makasih ya, jawab Layla dengan full senyum. Sama-sama Bunda sayang, terima kasih juga karena sudah berjuang melahirkan putra-putra kita. Ucap Kevin sambil mencium kening Layla. Bersambung 60. Hari ini Layla beserta kedua anak kembarnya sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah setelah 3 hari dirawat di rumah sakit. Uma Hana dan Abah Hasan juga sudah di rumah sakit sejak pagi tadi karena ingin ikut menjemput cucu barunya. Sementara Camelia dan Alana masih berada di sekolah sebab mereka sudah bolos sekolah di hari dengan alasan ingin menemani adik baru mereka. Namun hari ini Layla melarang mereka dengan tegas untuk kembali membolos sehingga mau tak mau akhirnya mereka pun masuk sekolah hari ini. Biar Uma sama Abah yang gendong si kembar Neng. Ucap Uma Hana begitu Layla ingin menggendong Alvaro. Emang gak apa-apa Uma? Tanya Layla sebab tidak enak terus merepotkan ibunya sejak kemarin. Ya gak apa-apa atuh, orang ini cucu Uma kok, ya ganteng ya. Jawab Uma Hana yang malah senang bisa menggendong sang cucu. Elvano sama Akung yuk gendongnya. Timpal Abah Hasan ikut mengambil baby Elvano dari dalam box bayi. Kamu juga mau papa gendong bun, biar gak usah pakai kursi roda jadinya. Tanya Kevin yang baru saja selesai membereskan barang bawaan mereka dan sudah dibawa oleh Pak Mamat ke parkiran. Emang kuat, Bunda berat loh. Sahut Layla yang malah balik bertanya seolah meragukan kekuatan Kevin, membuat bapak 4 anak itu tidak terima dan langsung ingin menggendong sang istri. Namun Uma Hana langsung mencegahnya sebab khawatir jahitan bekas lahiran Layla kenapa-napa. Gendong-gendongannya nanti aja ya kalau jahitannya si Neng udah kering, Uma ngeri liatnya takut kenapa-napa. Ucap Uma Hana menghentikan aksi Kevin yang ingin menggendong sang istri. Sontak saja Kevin dan Layla merasa malu mendengar ucapan Uma Hana, dan akhirnya Layla pun memilih untuk naik kursi roda saja. Sebenarnya Layla sudah bisa berjalan sendiri, namun Kevin dan kedua orang tuanya melarang dan menyarankannya untuk naik kursi roda saja. Mereka pun akhirnya keluar dari ruang perawatan dengan baby twins yang masing-masing digendong oleh Uti dan Akungnya, sementara Kevin mendorong kursi roda Layla. Bisa gak sayang? Tanya Kevin begitu mereka sudah tiba di lobi rumah sakit, sebab Pak Mamat sudah menunggu di sana sejak tadi, agar mereka tidak perlu repot berjalan sampai parkiran. Bisa kok Pak, jawab Layla yang kini sudah duduk manis di dalam mobil, disusul oleh Uma Hana yang menggendong Alvaro. Sementara Abah Hasan duduk di sebelah Pak Mamat bersama Elvano di gendongannya.
Kayaknya Alvaro lebih kalem ya Neng daripada Elvano. Tanya Uma Hana sambil memperhatikan sang cucu yang sedang digendongnya yang nampak anteng memejamkan mata. Kemudian Uma Hana beralih menatap Elvano yang sibuk menggeliat di pangkuan sang suami. Iya Uma, abangnya persis kayak papanya, kalem. Jawab Laila membuat Kevin mesem-mesem sendiri mendengarnya. Akhirnya Pak Mamat pun langsung melajukan mobilnya membelah jalanan. Beruntung waktu masih menunjukkan pukul 10 pagi sehingga jalanan tidak begitu ramai. Camelia dan Alana sudah tahu jika hari ini Bunda dan kedua adiknya sudah diperbolehkan untuk pulang, sehingga nanti pulang sekolah mereka tidak perlu repot-repot untuk ke rumah sakit. Tidak lama mobil yang dikendarai oleh Pak Mamat pun tiba di kediaman Hermawan. Big Asi langsung menyambut mereka dengan sukacita. Welcome home Bunda Laila and baby twins. Ucap Lilis yang ternyata sudah berada di sana bersama para karyawan lainnya. Laila tidak menyangka jika Kevin akan menyiapkan kejutan seperti ini dan Laila merasa sangat senang untuk semua yang sudah Kevin siapkan. Setelah menerima ucapan selamat dan doa dari mereka, akhirnya Kevin membawa Laila dan juga baby twins untuk beristirahat di kamar, sebab Kevin masih khawatir akan keadaan Laila. Laila meminta maaf pada mereka semua sebab tidak bisa menemani mengobrol, dan sebagai gantinya Uma Hana dan Abah Hasan lah yang menemani mereka. Malam hari setelah sholat Isya, Kevin menghampiri kedua anaknya sedang tertidur pulas di dalam box bayi yang memang sengaja Kevin letakkan di sebelah kasur mereka. Jangan diganggu anak-anaknya Pak, ujar Laila memberi peringatan, pasalnya Kevin selalu saja mengganggu kedua putranya yang sedang terlelap sedari siang. Gemes Bun, kenapa mereka bisa selucu ini? Sahut Kevin langsung mengurungkan niatnya untuk mencium si kembar setelah mendengar teguran dari istrinya. Gemes kayak bundanya ya? Tanya Laila dengan alis yang naik turun menggoda Kevin. Sontak saja Kevin langsung menghampiri sang istri yang sedang selonjoran di atas kasur. Bundanya mah lebih menggemaskan, apalagi kalau lagi di atas. Sahut Kevin sambil menarik pelan hidung Laila membuat wanita itu tertawa mendengarnya. Dasar mesum, ingat harus puasa selama 3 bulan. Ujar Laila membuat mata Kevin langsung melotot mendengarnya. 3 bulan dari mana, bisa karatan papa kalau puasa selama itu? Sahut Kevin semakin membuat Laila tertawa, beruntung suaranya tidak sampai membangunkan kedua anaknya. Terus berapa dong? Tanya Laila lagi yang senang sekali menggoda suaminya itu. 40 hari Bun bukan 3 bulan, enak aja, jangan korupsi waktu dong. Sahut Kevin tidak terima. Tapi harus pakai pengaman loh Pak, nanti kalau buka puasa, Bunda belum mau nambah anak dengan jarak waktu berdekatan. Ucap Laila penuh dengan peringatan. Please deh Bun, gak usah dibahas sekarang, bikin kepala papa pusing aja ih, baru 3 hari loh ini Bun. Ujar Kevin dengan wajah frustasi sementara Laila hanya terkekeh saja melihat wajah tertekan suaminya itu. Dulu bisa tuh bertahan sampai bertahun-tahun, tapi kenapa sekarang baru 3 hari udah pusing? Tanya Laila yang sebenarnya hanya bercanda saja. Itu beda ceritanya Bun, dulu kan gak ada lawannya, kalau sekarang ngelihat Bunda nyusuin twins aja udah buat kepala papa cenut-cenut. Jawab Kevin membuat Laila langsung menutupi asetnya. Memang benar, semenjak melahirkan Laila terlihat lebih cantik dan seksi di mata Kevin, walaupun bodi istrinya sudah tak seramping dulu, namun itulah yang Kevin sukai, Laila terlihat lebih montok dan seksi dengan tubuhnya. Abis ini gak usah diet ya Bun, papa suka Bunda yang kayak gini, gemoy dan seksi. Ucap Kevin membuat Laila mengernyit bingung, sebab ia tidak pernah merasa mengiyakan akan melakukan program diet setelah melahirkan, tetapi kenapa tiba-tiba suaminya membahas itu? Kenapa emang? Papa gak suka bodi Bunda yang dulu? Tanya Laila sambil memicingkan matanya ke arah sang suami. Enggak gitu Bun, tapi papa lebih suka lihat Bunda kayak gini. Jawab Kevin. Jadi kemarin-kemarin gak suka, iya begitu. Tanya Laila dengan wajah garang menatap Kevin membuat Kevin langsung gelagapan seketika. Jangan suuzon sama suami sendiri, fitnah aja. Ujar Kevin sambil mencubit pelan pipi Laila yang nampak lebih cubi dari sebelumnya. Papa suka Bunda gimana pun penampilan Bunda, tapi papa lebih suka ngeliat Bunda yang kayak gini, apalagi Bunda nyusuin si twins. Jadi papa gak mau kalau sampai Bunda diet-diet kayak gitu, makan apapun yang Bunda mau selagi itu aman buat si kembar. Jangan sampai nanti istri dan anak-anak papa kekurangan gizi karena Bunda diet. Sambung Kevin berusaha menjelaskan pada Laila apa maksudnya.
Dan Layla yang mengerti maksud Kevin pun hanya menganggukkan kepalanya saja tanpa berniat menjawab, membuat Kevin gemas sekali dengan istrinya itu, dan langsung saja Kevin menarik Layla ke dalam pelukannya dan menghujani wajah wanita itu dengan banyak kecupan. Bersambung 61. Pagi ini terasa sangat berbeda di kediaman Hermawan, sebab sedari pagi seluruh penghuni rumah sudah sibuk mengurus si kembar. Semalam Kevin juga menemani Layla menjaga kedua putra mereka, sebab si kembar tidak mau tidur hingga pukul 3 pagi. Alhasil tadi Kevin dan Layla bangun kesiangan, beruntung Umahana membangunkan mereka untuk sholat subuh tadi. "Good morning adik-adik Kak Nana yang ganteng-ganteng," ujar Alana yang baru saja masuk ke dalam kamar kedua orang tuanya, dan ternyata si kembar baru saja selesai mandi dan sedang dipakaikan baju oleh Umahana. "Morning tuh Kak Nana," sahut Layla menirukan suara anak kecil. Layla sedang sarapan dengan disuapi oleh Kevin. Padahal tadi Layla mau makan sendiri tetapi suaminya itu tidak mengizinkan dan malah menyuapinya. Terdengar cukup lebay memang, namun Kevin hanya ingin memberikan yang terbaik pada wanita yang sudah berjuang melahirkan kedua putranya. Umahana dan Abah Hasan juga akan tinggal di rumah mereka hingga usia si kembar 40 hari nanti, dan Layla sudah pulih dari luka lahirahannya. Mereka tidak tega jika membiarkan Layla mengurus dua sekaligus tanpa bantuan nanny sitter karena wanita itu sendiri yang menolaknya saat Kevin berkata akan memperkerjakan seorang babysitter. "Sarapan dulu sana Kak, nanti kesiangan loh ke sekolahnya," ucap Layla pada anak keduanya yang sudah rapi dengan seragam sekolahnya, dan sedang mengajak ngobrol sang adik walaupun tidak direspon sama sekali dan hanya kelihatan kecil lah yang ditunjukkan. Namun bagi Alana itu sudah sangat menggemaskan. "Nanti pun nunggu Kak Caca dulu, masih siap-siap tadi orangnya," jawab Alana dengan mata yang masih fokus memperhatikan kedua adiknya. Tadi Layla ingin belajar memandikan si kembar, namun Umahana melarang sebab masih ngeri dengan luka jahitan di jalan lahir si kembar kemarin. Walaupun melahirkan secara normal namun Layla mendapatkan beberapa jahitan di jalan lahirnya. Alhasil tadi Kevin membantu ibu mertuanya itu untuk menyiapkan pakaian ganti dan juga skincare si kembar, sebab dirinya pun masih belum berani memandikan putranya itu. Layla merasa tidak enak sebab sedari di rumah sakit ia selalu dilayani oleh sang suami. Begitupun dengan orang tuanya yang selalu membantu, tetapi di sisi lain ia merasa senang dengan perhatian mereka, membuat dirinya terhindar dari yang nama baby blues. "Kok Papa belum siap-siap?" tanya Camelia yang baru saja masuk ke dalam kamar Kevin dan Layla, sehingga kamar itu berubah menjadi ramai seketika. Beruntung kamar tersebut lumayan luas sehingga tidak terlalu pengap apabila banyak orang. "Papa cuti sampai Bunda pulih Kak," jawab Kevin sambil tangannya terus menyuapi Layla. Kevin tidak akan membiarkan sang istri kekurangan asupan yang bergizi, sebab setelah ini kedua putranya pasti akan meminta jatah makanan mereka. Maka dari itu Kevin sedikit memaksa Layla agar makan lebih banyak sebab akan menyusui dua bayi sekaligus. Kevin juga sudah meminta seorang ahli gizi untuk mengontrol setiap makanan yang akan dikonsumsi sang istri. "Ih Papa curang, kenapa Nana sama kakak gak ikut cuti juga? Kita kan mau nemenin Bunda sama si kembar di rumah," protes Alana yang baru sadar jika sang ayah masih menggunakan pakaian santai setelah mendengar kakaknya bertanya tadi. "Papa sama kalian berdua itu beda, kerjaan Papa masih bisa dibawa ke rumah, tapi kalau sekolah itu kan sudah kewajiban untuk murid yang datang ke sekolah, jadi gak usah iri," ujar Kevin sambil meletakkan piring yang sudah kosong di atas nakas dan memberikan segelas air putih kepada Layla. "Minum dulu Bun, pelan-pelan," sambung Kevin pada sang istri, dan langsung disambut oleh Layla. Tidak lupa wanita itu juga mengucapkan terima kasih pada suaminya. "Ya tapi tetap aja Papa curang," ucap Alana yang tidak mau kalah dan langsung memasang wajah cemberut. Sementara Umahana hanya menyimak saja perdebatan kecil antara menantu dan juga cucunya. Tak berapa lama dirinya pun sudah selesai memakaikan baju pada si kembar, dan kini si kembar sudah rapi dalam balutan kain bedong. "Udah gak usah debat lagi, sekarang Kak Caca sama Kak Nana sarapan dulu yuk, biar Uti temenin, adiknya juga udah bobot lagi tuh," ucap Umahana yang akhirnya mengeluarkan suara. Camelia dan Alana langsung menurut begitu Umahana menggandeng tangan mereka untuk menuju meja makan. "Uma keluar dulu ya Neng," pamit Umahana. "Iya Uma, makasih udah bantuin Ila ngurus si kembar," sahut Layla dan hanya dibalas anggukan kepala dan senyum manis oleh Umahana. "Kamu juga sarapan dulu Gipah, mumpung si kembarnya lagi pada tidur tuh, nanti kalau mereka udah bangun pasti rewah," ujar Layla pada sang suami.
Bunda gak apa-apa ditinggal sendirian di sini? Tanya Kevin dan langsung diangguki oleh Layla. Ya gak apa-apa, ada si kembar juga kan, jadi bunda gak sendirian dong. Jawab Layla dan akhirnya Kevin pun ikut menyusul mertua dan juga kedua anaknya untuk sarapan, sebab dirinya juga sudah merasa lapar. Papa sarapan dulu ya bun, gak lama kok nanti papa kesini lagi. Ujar Kevin sambil mencium kening Layla, sudah seperti mau kemana saja pakai pamit segala. Layla memandangi punggung sang suami hingga hilang di balik pintu. Layla sungguh merasa menjadi wanita paling beruntung karena bisa mendapatkan laki-laki sebaik dan seperhatian Kevin. Layla juga merasa beruntung mempunyai orang tua dan dua anak sambung yang sangat sayang padanya. Tadi malam mertuanya juga sudah sempat melakukan panggilan video pada mereka, berkata akan segera pulang ke Indonesia untuk melihat si kembar. Layla memaklumi itu karena tahu jika mertuanya di sana banyak pekerjaan dan juga harus mengurus nenek Kevin yang sudah sakit-sakitan. Sambil menunggu suaminya selesai sarapan, Layla lebih memilih untuk memompa ASI-nya, sebab Layla tidak mungkin menyusui kedua putranya secara bersamaan, sehingga Layla memilih untuk memompa ASI-nya. ASI yang keluar cukup banyak sebab Kevin selalu memperhatikan dan konsultasi pada dokter, sehingga kedua putra mereka tidak akan kekurangan asupan makanan dari sang bunda. Sambil memompa ASI-nya dengan alat khusus, Layla memandangi wajah kedua anaknya. Wajah Elvano lebih mirip padanya, sedangkan Alvaro lebih mirip dengan Kevin, namun alis mereka sama-sama mengikuti Kevin. Lucu banget anak-anak bunda, semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh ya nak, biar bisa jagain bunda sama kakak-kakak nanti kalau sudah besar. Gumam Layla. Bersambung. 62. Waktu begitu sangat cepat berlalu, dan tidak terasa kini si kembar sudah memasuki usia 40 hari atau 1 bulan lebih 10 hari. Pagi ini seluruh anggota keluarga sedang bersiap untuk pergi ke rumah Uma Hana dan juga Abah Hasan, sebab besok mereka akan mengadakan akikahan untuk kedua putra mereka, sesuai janji Kevin waktu itu jika mereka akan mengadakan syukuran si kembar di kediaman kedua orang tua Layla. Kevin sudah memesan 4 ekor kambing dengan ukuran yang begitu besar, dan nanti sore semua kambing itu akan disembeli agar besok pagi sudah bisa diolah, sebab acara akikahannya akan diadakan setelah sholat Asyar besok. Uma Hana juga sudah sempat meminta tolong kepada para tetangganya untuk rewang. Kenapa gak langsung pesen catering aja? Kan ada tuh jasa akikah? Jawabannya adalah karena Uma Hana dan Abah Hasan ingin anak, menantu dan para cucunya berbaur dengan para tetangga, dan biasanya jika acara seperti ini tuh bila rewangan lebih terasa kekeluargaannya. Udah gak ada yang ketinggalan lagi kan? Tanya Uma Hana pada anak menantu dan juga kedua cucunya. Mereka pun langsung kompak menggelengkan kepala sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Kalau gitu kita berangkat sekarang aja ya, nanti siang orang yang mau antar kambing mau datang soalnya. Sahut Abah Hasan, dan akhirnya mereka semua pun segera masuk ke dalam mobil dengan Kevin yang menyetir ditemani Abah Hasan di sampingnya. Uma Hana dan Layla duduk di kursi tengah dengan masing-masing menggendong satu bayi, sementara Camelia dan Alana duduk di kursi paling belakang. Elvano dan Alvaro tumbuh sehat dengan tubuh gembulnya, sebab kedua anak laki-laki itu sangat kuat menyusu sehingga mau tidak mau membuat Layla menjadi banyak makan sehingga kini badannya terlihat semakin berisi. Layla sempat merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya saat ini, namun Kevin selalu meyakinkan jika Layla tetap terlihat cantik dengan tubuhnya saat ini, bahkan Kevin berkata jika tubuh Layla terlihat semakin seksi dan menggemaskan. Suami dari Layla itu juga melarang keras untuk sang istri berdiet. Nanti Nana mau lihat pas kambingnya dipotong. Celetuk Alana tiba-tiba membuat mereka semua langsung melihat ke arah anak gadis itu tersebut. Emang berani? Tanya Camelia sang kakak dengan wajah yang meremehkan sang adik. Beranilah, waktu itu kan Nana juga pernah lihat waktu Idul Adha. Papa kan selalu menyembelih kambing dan sapi sendiri buat dibagi-bagi sama warga belakang komplek. Sahut Alana dengan wajah sombongnya. Setiap tahunnya Kevin memang selalu menyembelih 2 ekor sapi dan 10 ekor kambing untuk dibagikan pada warga sekitar setiap lebaran Idul Adha, sebab di lingkungannya lebih tepatnya di belakang komplek tempat tinggalnya, Kevin sangat jarang melihat ada yang berkurban. Paling hanya kambing saja beberapa ekor, sebab dari itu setiap tahun Kevin selalu tidak pernah absen untuk berkurban di sana. Nyembelih sendiri, tanya Layla, sebab dirinya memang tidak tahu. Pasalnya 1 tahun menikah dengan Kevin ia tidak pernah melihat suaminya menyembelih hewan kurbannya secara langsung. Layla memang tahu sebab tahun kemarin Kevin juga memerintahkan asistennya untuk membeli hewan kurban.
Tapi untuk menyembelih sendiri Layla baru tahu sekarang. Iya papa yang motong sapi sama kambingnya, tapi udah berapa tahun ini gak pernah lagi, paling cuma minta tolong buat dibeliin hewan kurbannya aja. Jawab Alana membuat Layla langsung melihat ke arah sang suami yang masih fokus menyetir. Emang papa bisa menyembelih kambing? Tanya Layla pada suaminya itu. Bisa dong, kan dulu papa pernah jadi tukang jagal hewan. Sahut Kevin dengan wajah menyebalkannya membuat Layla langsung berdecak sebal mendengarnya. Obrolan mereka terus berlanjut hingga tidak terasa mobil yang dikendarai oleh Kevin pun tiba di depan rumah Uma Hana dan Abah Hasan. Halaman rumah orang tua Layla memang cukup luas, begitupun dengan halaman belakangnya, dan nanti Uma Hana dan para ibu-ibu yang rewang akan memasak di halaman belakang, sementara acaranya akan diadakan di halaman depan. Selain akan menyembelih kambing 4 ekor, Kevin juga sudah menyiapkan bingkisan berupa sembako yang berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, 10 bungkus mie instan dan masih banyak lagi. Kevin juga sudah menyiapkan sebuah amplop yang akan dibagikan di dalam bingkisannya langsung nanti. Bukan bermaksud ingin pamer, Kevin hanya ingin membagikan sedikit rezeki di acara akikah kedua putranya, sebab menurut Kevin kehadiran mereka adalah sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai. Buat bingkisannya bakal diantar besok pagi Uma, ujar Kevin pada ibu mertuanya. Untuk bingkisan Kevin memang lebih memilih untuk memesan saja agar tidak bertambah merepotkan mertuanya. Kevin membuat 300 bingkisan, dan untuk nasi boxnya Kevin juga akan membuat 300 box. Tadinya Kevin ingin membuat 500 namun ibu mertuanya melarang sebab 300 saja sudah sangat lebih dari cukup. Kalau gitu besok langsung taruh di kamar tamu aja bingkisannya, biar gak disenggol-senggol sama anak-anak. Sahut Uma Hana yang memang pasti akan sangat riwa besok. Tidak lama dari itu beberapa tetangga sudah mulai berdatangan untuk membuat bumbu dan mengerjakan beberapa pekerjaan agar besok tidak begitu repot. Sebelumnya Uma Hana dan Abah Hasan sudah pulang lebih dulu untuk berbelanja semua kebutuhan untuk syukuran, dan kembali lagi untuk menjadi si kembar. Assalamualaikum, ucap beberapa ibu-ibu di depan rumah. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu, terima kasih ya sudah sempatin waktu buat bantu-bantu acara besok. Jawab Uma Hana. Uma kayak sama siapa aja, Uma kan juga selalu bantu-bantu kalau ada yang punya acara kayak gini, jadi gantian sekarang kita yang bantu-bantu di sini. Ujar salah satu tetangga Uma Hana yang sering dipanggil Bu Kokom. Uma Hana memang sering ikut rewang juga jika ada tetangga yang punya hajat atau acara selamatan seperti ini, sehingga para warga juga tidak segan membantu Uma Hana, terlebih Uma Hana dikenal sebagai tetangga yang sangat baik. Kalau gitu kita langsung ke belakang aja ya ibu-ibu, biar saya bikinin minum sekalian. Ujar Uma Hana, sementara beberapa ibu-ibu sedang asik melihat si kembar yang sengaja Layla taruh di stroller yang dibawa oleh Kevin. Masya Allah lucu-lucu banget ini cucu Uma Hana, ucap Bu Firda yang ternyata ibu RT di sana. Terima kasih nenek, sahut Layla dengan menirukan suara anak kecil. Rumah Uma Hana akhirnya berubah menjadi ramai dengan para tetangga yang mulai berdatangan untuk membantu. Dan tidak lama Layla pun membawa si kembar ke dalam kamar miliknya untuk ditidurkan, sebab kalau di luar terlalu berisik dan Layla takut kedua anaknya meras tidak nyaman. Bersambung 63. Halaman belakang rumah Uma Hana nampak begitu ramai dengan para ibu-ibu yang sedang membuat bumbu untuk acara besok, dan juga kambing yang dipesan oleh Kevin pun ternyata datang lebih awal tadi setelah sholat zuhur. Para bapak-bapak pun langsung mengeksekusi kambing-kambing tersebut untuk disembelih agar besok para ibu-ibu tinggal memasak saja. Para anak-anak sekitar pun sangat excited melihat kambing yang mau dipotong itu termasuk dengan Alana dan juga Camelia yang sudah ikut bergabung bersama para bocil sejak tadi sambil berjongkok di sana. Papa jadi mau sembelih kambingnya sendiri? Tanya Alana begitu Kevin berdiri di depannya sambil berkacak pinggang memperhatikan bapak mertua dan para bapak-bapak yang lain sedang menyiapkan tempat untuk penyembelihan kambing-kambing gagah tersebut. Bagaimana tidak gagah jika kambing yang dibeli oleh Kevin sangat besar dan juga tinggi. Insya Allah jadi, tapi kayaknya papa bakalan sedikit kaku deh, soalnya udah lama banget kan gak ikut potong kambing kayak gini. Ujar Kevin yang sebenarnya itu Kevin aslinya masih trauma akibat kejadian beberapa tahun yang lalu yang membuat dirinya memutuskan untuk tidak pernah ikut lagi menyembelih kambing atau sapi saat Idul Adha. Pada saat itu Kevin sudah bersiap menyembelih kambing kurbannya yang kelima,
Namun yang terjadi, kambing itu malah loncat dan menyeruduk Kevin yang tepat berada di depannya. Sejak saat itu Kevin tidak ingin lagi berurusan dengan yang namanya kambing. Kedua anaknya tidak ada yang tahu sebab saat itu mereka sedang berlibur di luar negeri bersama di tempat oma dan opanya. Kalau gitu biar aku aja yang potong kambingnya, papa liatin aja sini sama Nana. Sahut Alana membuat Kevin memutar bola matanya malas. Apa Alana pikir Kevin itu bocil kematian seperti dirinya apa, yang hanya menonton saja pada saat penyembelihan kambing? Sorry ye, mau ditaruh di mana muka gantengnya itu nanti? Udah kamu aja yang liatin di sini sama kakak, papa mau ke sana dulu bantuin Akung. Ucap Kevin dan langsung melenggang pergi tanpa mendengarkan jawaban dari sang anak. Sementara di dapur dadakan yang tadi dibuat oleh bapak-bapak, para ibu-ibu sibuk membuat bumbu sambil mengobrol heboh. Topik utama yang mereka bicarakan adalah kambing yang dibeli oleh Kevin. Wajar atuh Bu Kokom kalau kambingnya segede gitu, uang-uang suaminya Neng Laila juga agak berseri. Ucap Bu Maya, salah satu tetangga Uma Hana yang kalau ngomong suka dicampur adukan beberapa bahasa. Iya ya, kira-kira harga satu kambingnya berapa itu ya Bu Ibu? Gede-gede banget loh kambingnya, mana gemuk-gemuk lagi. Sahut Bu Kokom yang malah kepikiran dengan harga kambing tersebut. Sebab dirinya merasa sangat penasaran, pasalnya kambing yang berukuran sedang saja harganya bisa 3 juta lebih. Lah ini kambingnya sangat besar. Biasanya sih kalau yang ukuran segitu harganya 5 JT Bu Kokom, tuh kalikan aja 4 ekor jadi berapa duit, apa agak menyala dompetku. Sahut Bu Vera sambil mengupas bawang, dirinya tahu harga kambing per ekor sebab dirinya juga mempunyai ternak kambing di kampung. Ditambah katanya bakal ada bingkisan sembako sama amplop loh Bu Ibu. Timpal yang lain semakin membuat mereka menganga tidak percaya. Bagus banget ya rezeki Neng Laila, walaupun duda tapi tajir melintir ampe ke pelintir. Udah gitu suami sama anak-anak sambungnya pada sayang banget lagi ya, saya mau tuh kalau dikasih yang kayak begitu juga. Sahut Bu Sari yang memang berstatus janda langsung mendapat sorakan dari mereka semua. Obrolan itu terhenti sebab Uma Hana datang membawa beberapa kotak kue di tangannya. Ini sambil dimakani ya ibu-ibu, biar gak bosen mulutnya hehe. Ucap Uma Hana sambil sedikit terkekeh. Ya Allah Uma, padahal ini aja masih banyak loh kuenya, udah disuguhin lagi aja, kan saya jadi enak kalau kayak gini hehe. Ucap Bu Kokom sambil ikut terkekeh. Memang tadi Uma Hana sudah menyuguhkan beberapa macam kue dan juga cemilan lainnya saat mereka baru datang. Uma Hana juga sudah membuatkan es sirup di sebuah wadah khusus untuk es. Ya gak apa-apa biar kenyang, anak-anak juga pasti pada mau nanti. Sahut Uma Hana membuat mereka semua tersenyum senang dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Kalau gitu saya ke dalam dulu ya ibu-ibu, maaf loh ini gak bisa ikut bantuin, soalnya si Nengnya sendirian di dalam ngurusin si kembar, papa sama kakak-kakaknya malah lagi pada di depan lihat yang lagi nyembelih kambing. Pamit Uma Hana yang sebenarnya merasa sangat tidak enak kepada mereka semua. Para ibu-ibu pun memaklumi sebab memang tidak mudah mengurus dua anak sekaligus, jadi wajar saja jika Laila sampai keteteran, apalagi wanita itu baru menyelesaikan masa nifasnya. Sementara di dalam Uma Hana kembali menghampiri sang anak yang sedang memberi ASI pada Elvano, sementara Alvaro masih tertidur di atas kasur. Cucu Uti udah bangun, haus ya sayang? Tanya Uma Hana pada sang cucu. Uma itu nanti sore mau disuguhin apa buat yang rewang, biar Ila pesen aja dari sekarang. Ucap Laila sambil menatap ke arah ibunya. Pesen apa ya Neng? Uma bingung. Tanya Uma Hana malah balik bertanya pada sang anak. Coba Ila tanya sama papanya anak-anak dulu ya Uma, siapa tahu dia ada rekomendasi. Ujar Laila dan langsung diangguki oleh Uma Hana. Kalau ada yang bertanya kenapa tidak masak sendiri saja, kan biasanya kalau rewang acara seperti ini pasti masak buat makan sama-sama. Jawabannya adalah karena Laila kemarin berkata tidak usah membuat makanan apapun karena dirinya yang ingin membeli agar tidak terlalu merepotkan para ibu-ibu. Biarkan mereka fokus membuat bumbu dan lain-lain. Kevin langsung menghampiri sang istri setelah tadi Laila menelpon Camelia meminta tolong untuk memanggil papanya itu, sebab Kevin tidak membawa ponsel dan Laila tidak bisa memanggil langsung sebab sedang menyusui sang anak. Ada apa Bun? Tanya Kevin begitu memasuki kamar, sementara Uma Hana sedang keluar membantu sebagian ibu-ibu yang sedang melipat box untuk nasi kotak besok. Buat suguhan ibu-ibu sama bapak-bapak nanti sore enaknya beli apa ya Pak? Bunda bingung. Tanya Laila. Pesen di resto deket sini aja sayang,
Keburu gaya buat makan sore kalau pesen banyak. Ujar Kevin sambil melihat jam yang menempel di dinding kamar sang istri. Kalau beli nasi padang aja gimana Pak? Tapi dibuat prasmanan gitu gak usah dibungkus. Nanti biar Ila kesana sama Uma, tapi titip anak-anak sebentar. Sahut Layla dan langsung disetujui oleh Kevin. Jauh gak tempatnya sayang? Biar papa anter aja nanti. Tanya Kevin. Deket kok, yang tadi mau masuk gang itu. Sahut Layla dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk membeli nasi padang saja untuk makan sore para tetangga yang rewang. Bersambung 64. Makanan yang dipesan oleh Layla sudah datang. Layla sengaja memesan nasi padang versi prasmanan untuk makan sore para tetangganya yang lagi pada rewang untuk acara akikahan kedua anaknya besok. Kenapa Layla tidak memesan saja lewat restonya? Kan Layla punya resto sendiri. Jawabannya adalah karena sistem di resto Layla itu harus pesan lebih dulu dari sehari sebelumnya jika ingin memesan dengan porsi banyak, sementara Layla cuma punya waktu 2 jam saja untuk menyuguhkan makanan tersebut. Jadi jalan pintas yang Layla ambil adalah dengan membeli nasi padang saja. Layla juga tidak kepikiran untuk memesan makanan di resto miliknya sejak kemarin sebab ia sibuk menyiapkan ini itu. Beruntung pemilik rumah makan padang itu bersedia mengantarkan makanan yang sudah diborong oleh Layla ke rumah kedua orang tuanya. Ayo pada makan dulu ibu-ibu, bapak-bapak nanti gampang dilanjut lagi kalau sudah makan. Ujar Abah Hasan yang mempersilakan para tetangganya untuk makan, sebab sekarang sudah pukul 4 sore. Para warga yang membantu akhirnya bergantian mengantri untuk mengambil makanan. Mereka sedikit takjub sebab baru kali ini membantu rewang malah disediakan nasi padang oleh pemilik acara. Mana banyak banget lagi pilihan lauknya membuat mereka bingung ingin makan dengan apa sebab Layla memang benar-benar memborong semua lauk pauk yang ada di sana, mau mengambil semua jenis lauk tapi malu dengan tuan rumah, sebab biasanya mereka hanya makan makanan yang mereka masak sendiri dengan bahan yang sudah disediakan oleh tuan rumah, tapi kali ini berbeda, Sultan memang ada aja gebrakannya. Batin mereka. Makan yang banyak ya bapak-bapak, ibu-ibu mau nambah juga silakan jangan malu-malu. Ujar Abah Hasan yang ikut makan bersama mereka. Para bapak-bapak mengangguk segan pada Abah Hasan, sebab memang Abah Hasan adalah salah satu orang yang mereka hormati di sana karena perilaku keluarga mereka yang sangat baik. Kambing yang mereka sembelih pun sudah hampir selesai dan sudah dikuliti juga tinggal dipotong-potong saja, tenda juga sudah dipasang sejak siang tadi. Acara akikahan kali ini memang cukup mewah bagi warga di sana, sebab biasanya mereka hanya mengundang 100 atau 150 orang saja, tapi kali ini mereka mengundang 300 tamu, dan biasanya mereka hanya mendapat nasi kotak saja tidak dengan bingkisan. Umahana memandikan kedua cucu laki-lakinya sementara Layla hanya menyiapkan baju ganti dan juga skincare untuk si kembar saja, sebab Umahana yang menangani semuanya. Makasih ya Uma udah mau direpotin sama Ila dan anak-anak. Ujar Layla ada Umahana yang masih fokus memakaikan pakaian pada si kembar. Ngomong apa sih Neng? Uma seneng banget bisa ngurus langsung cucu-cucu Uma, selagi Uma masih sehat dan masih bisa bantuin kamu. Jawab Uma Layla. Abis dari sini kan pasti nanti kamu bakal kerepotan ngurus mereka berdua, karena Uma gak bisa lagi tinggal di sana sebab kerjaan Abah yang gak bisa ditinggal. Sambung Umahana membuat Layla terharu, betapa beruntungnya ia memiliki ibu seperti Umahana yang begitu menyayangi dirinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan para tetangga juga pada pulang dan akan kembali lagi besok pagi. Beli martabak kayaknya enak ya bun, ujar Kamelia dan langsung diangguki oleh Alana. Mereka sedang berkumpul di ruang keluarga yang terlihat sedikit sempit sebab ada tumpukan box nasi dan beberapa perintilan lainnya. Udah malam, emang gak takut pada gendut kalau makan martabak? Tanya Abah Hasan. Kalau gendut tinggal diet kung, sahut Alana membuat mereka semua terkekeh. Si kembar sudah tidur dengan ditemani oleh papanya di kamar Layla, sebab Kevin juga ingin sekalian istirahat sebentar setelah seharian berkutat dengan kambing. Kalau gitu ayo beli sama Akung, ajak Abah Hasan membuat keduanya memekik senang. Kita naik motor aja ya biar cepat, sambung Abah Hasan namun malah membuat mereka bingung. Emang bisa baik motor bertiga kung, bulannya motor cuma bisa buat 2 orang ya? Tanya Alana heran. Ya bisa dong, udah ayo mumpung masih jam segini. Jawab Abah Hasan yang hanya menjawab seadanya saja, karena jika diteruskan pasti Alana akan terus menanyakan pertanyaan yang lain dan yang ada mereka tidak akan jadi membeli martabak.
Martabak telurnya jangan lupa ya Abah, ucap Umahana, dan saat Laila mengulurkan uang ke arah Abah Hasan namun ditolak oleh pria paruh baya itu. Sama Abah aja belinya, itu simpen aja buat yang lain, ujar Abah Hasan dan langsung melenggang keluar dari dalam rumah diikuti oleh Kamelia dan Alana di belakangnya. Abah Hasan menyalakan motor NMAX miliknya, dan Alana naik di belakangnya disusul oleh Kamelia. Mereka bertiga akhirnya berlalu untuk membeli martabak. Sementara di dalam Umahana menyuruh Laila untuk masuk ke dalam kamar menemani Kevin, takut menantunya itu membutuhkan sesuatu namun segan. Masuk ke kamar sana Neng, temenin suami kamu, kalau nanti Abah sama anak-anak udah balik Uma panggil, ucap Umahana dan akhirnya Laila pun menuruti untuk kembali ke kamar. Sayang, panggil Kevin begitu Laila masuk ke dalam kamar. Kirain papa udah tidur, ujar Laila langsung duduk di sebelah sang suami yang juga sedang duduk sambil bersandar dengan kepala ranjang. Papa belum ngantuk bun, cuma pengen rebahan aja, anak-anak mana, udah pada tidur? Tanya Kevin sambil menarik Laila ke dalam pelukannya. Anak-anak lagi pada keluar sama Abah beli martabak, jawab Laila membuat Kevin mengangguk mengerti. Terima kasih ya sayang, ujar Kevin tiba-tiba membuat Laila bingung. Makasih buat apa? Tanya Laila sambil mendongak menatap sang suami. Terima kasih untuk semuanya, Papa gak nyangka bakal sampai di titik ini. Papa bahagia banget bisa punya kalian, istri yang cantik dan anak-anak yang soleh dan soleha, ucap Kevin. Mas gak pernah kepikiran untuk menikah lagi waktu itu, tapi ternyata Allah kembali hadirkan bidadarinya untuk Mas dan anak-anak. Terima kasih sudah mau bersama kita Bunda sayang, sambung Kevin membuat Laila terharu, sebab dirinya pun tidak menyangka akan berada di titik ini. Setelah semua yang telah mereka lewati akhirnya kini keluarga mereka lengkap dengan kehadiran Bunny Twins, dan Kevin juga Laila berharap semoga kebahagiaan akan selalu menyertai mereka ke depannya. Bersambung 65. Pagi ini di kediaman orang tua Laila sudah nampak ramai oleh para warga yang akan membantu mengolah daging kambing menjadi gulai dan juga sate. Selain itu ada juga sambal goreng kentang dicampur ati ampela, telur rebus, dan juga kerupuk sebagai pelengkap. Tidak lama kemudian sebuah mobil truk berhenti di depan rumah orang tua Laila dan ternyata itu adalah mobil yang ingin mengantarkan bingkisan sembako yang sudah Kevin pesan sebelumnya. Minta tolong langsung dibawa masuk aja ya Pak semuanya, ujar Kevin pada pegawai yang mengantar bingkisan tersebut. Sontak saja para pegawai itu langsung menuruti ucapan Kevin. Kamar tamu sengaja Umahana kosongkan khusus hari ini untuk menaruh semua bingkisan tersebut, dan barang-barang di kamar tamu seperti kasur dan lemari sudah Umahana letakkan di dalam kamar miliknya untuk sementara. Alhasil kamar Umahana menjadi terlihat sangat sempit sekarang. Tapi tidak mengapa demi cucunya. 300 paket sembako sudah masuk semua ke dalam kamar tamu dan seketika kamar tersebut menjadi penuh oleh tumpukan sembako. Bagaimana tidak jika satu bingkisan mengalahkan sembako bansos zaman corona isinya. Kamelia dan Alana juga ikut sibuk mengupas bawang dan memetik cabai. Pokoknya apapun yang bisa mereka kerjakan akan mereka kerjakan. Mereka juga nampak senang karena bisa berbaur seperti ini, sebab selama ini setiap ada acara pasti sang papa hanya terima beres saja, tidak pernah seperti ini. Waktu pun beranjak semakin siang dan semua masakan pun sudah selesai. Kini mereka kembali saling bahu-membahu untuk mempacking semuanya. Kevin nampak takjub dengan kerjasama para ibu-ibu dan juga para bapak-bapak di sini. Bahkan para anak mudanya pun tak segan untuk ikut membantu, sehingga pekerjaan juga menjadi lebih cepat selesai. Laila dan Kevin memutuskan untuk membagikan 200 nasi box dan juga bingkisannya untuk warga sekitar, sebab mereka hanya mengundang tetangga dekat saja, sementara sisanya nanti akan dibagikan untuk yang lebih membutuhkan seperti driver ojol dan juga lainnya. Tidak lupa Kevin juga sudah memasukkan amplop berisi uang ke dalam masing-masing bingkisan tersebut dengan dibantu oleh Alana dan Kamelia tadi tanpa sepengetahuan warga. Akhirnya nasi box berjumlah 300 kotak pun sudah selesai, dan sebagian warga memilih untuk pulang ke rumah dan akan kembali lagi untuk mengikuti pengajian, sementara sebagian masih bertahan di rumah Umahana untuk membantu beberes, sehingga nanti tuan rumah tidak perlu repot lagi. Paling hanya menyelesaikan sisanya saja. Anak bunda sudah pada ganteng dan wangi, bismillah ya sayang, semoga semuanya menjadi berkah dan anak-anak bunda dijadikan anak yang soleh, ujar Laila pada kedua putranya yang sudah selesai mandi dan berganti pakaian. Si kembar nampak begitu lucu dengan baju koko yang senada dengan sang papa.
Begitu juga Camelia dan Alana yang memakai baju samaan seperti sang bunda. Doa-doa dipanjatkan pada Sang Maha Kuasa. Alhamdulillah acara akikah si kembar berjalan dengan lancar. Terlihat jelas wajah bahagia para tamu yang datang, membuat Kevin dan Layla pun ikut bahagia melihatnya. Ini nasi sama bingkisan semuanya nanti biar dibagiin abis isya aja Vin. Tadi Abah sudah minta tolong sama anak-anak Karang Taruna buat bantu kamu nanti. Ujar Abah Hasan dan langsung diangguki oleh Kevin. Terima kasih Abah, jawab Kevin. Rumah Umahana sudah lumayan sepi dan hanya tersisa beberapa tetangga saja yang masih pada beberes. Padahal Umahana sudah mengatakan biar nanti saja dilanjutinya, namun mereka berkata, nanggung karena tinggal sedikit lagi. Setelah sholat isya Kevin dan beberapa anak Karang Taruna pun pergi untuk membagikan nasi kotak dan juga bingkisan di jalan besar sana. Sebagian Kevin bawa menggunakan mobil miliknya dan sebagian juga dengan mobil milik Abah Hasan yang dikendarai oleh salah satu anak Karang Taruna. Kevin bahagia karena bisa menikah dengan Layla, wanita baik, lemah lembut dan juga penyayang. Beruntung saat itu Kevin gercep melamar Layla walau dengan cara yang tidak romantis. Hampir pukul 9 malam Kevin baru kembali setelah membagikan nasi kotak dan juga sembako bersama para anak Karang Taruna. Tidak lupa ia mengucapkan terima kasih dan juga memberi sedikit uang untuk membeli rokok. Istri dan juga anak-anaknya ternyata sudah pada masuk ke dalam kamar, tersisa hanya Umahana dan Abah Hasan di ruang keluarga. Kevin langsung menyusul sang istri dan ternyata Layla belum tidur. Kirain bunda udah tidur, ujar Kevin sambil menghampiri sang istri yang tengah duduk di atas kasur. Bunda nunggu papa, gak bisa tidur kalau gak dipeluk. Jawab Layla dengan nada manja membuat Kevin gemas mendengarnya. Langsung saja Kevin menghampiri istrinya itu dan menghujani wajahnya dengan banyak ciuman, membuat Layla terkekeh geli akibat kelakuan suaminya itu. Munduran dong bun, ujar Kevin membuat Layla bingung. Munduran kemana lagi, gak bisa udah mentok. Sahut Layla, pasalnya ia sudah menyender di kepala ranjang, tapi suaminya itu malah menyuruhnya untuk munduran lagi. Munduran bun, soalnya gemesnya kelewatan, ujar Kevin sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Layla. Sontak saja Layla langsung tertawa kencang. Beruntung si kembar tidak sampai terbangun akibat mendengar suara sang bunda. Ya Allah mas, sejak kapan kamu jadi tukang gombal begini? Tanya Layla di sela tawanya. Sejak mas nikah sama kamu, karena setiap lihat kamu rasanya mas selalu pengen ngeluarin kata-kata manis. Sahut Kevin membuat Layla menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Terima kasih ya sayang, ujar Kevin. Terima kasih buat apa? Tanya Layla. Terima kasih karena sudah mau menjadi istri mas dan terima kasih karena sudah mau menjadi ibu sambung untuk kedua anakku. Pokoknya terima kasih untuk semuanya, mas bahagia bisa menikah sama kamu. Ujar Kevin sama menatap dalam mata Layla membuat istri Kevin itu menjadi salah tingkah dibuatnya. Ila juga senang bisa menjadi istri mas, Ila juga bahagia karena bisa menjadi ibu untuk Caca dan Nana, ditambah lagi sekarang sudah ada si kembar, semoga rumah tangga kita selalu sakinah, mawadah dan warahmah ya mas, amin. Sahut Layla dan langsung diangguki oleh Kevin. Amin sayang, terus temani mas dan anak-anak ya, sampai kapanpun pokoknya, sampai kita tua nanti mas mau tetap sama kamu. Ujar Kevin lagi dan langsung diangguki oleh Layla. Mas juga harus sama Ila dan anak-anak terus, I love you suamiku. Ucap Layla. Love you more istriku, sahut Kevin. Alhamdulillah selesai juga kisah Kevin Layla, semoga autor dan bosku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, tamat.